العطايا واسعا. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Barik lana wa ahlina wa auladina wa zuriyatina wa jama'atina wal muslimina wal muslimat waj'alna wa iyyahum min ahlil khairi was sa'adah wal falah. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Saya hormati guru kita bersama akhina billah al-mukarram Bapak Ustadz Ajung beserta keluarga. Mata'ana Allah fi tuli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Teriring doa semoga Allah berikan keberkahan panjang umur, sehat walafiat, barokah rizki rezeki, apa yang dicita-cita oleh beliau senantiasa dikabulkan oleh Allah, dan semoga senantiasa ilmu yang beliau sampaikan untuk kita Allah jadikan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Mukhtariyah beserta kepengurusan yang lainnya yang saya hormati dan Allah muliakan, para jamaah Majelis Taklim dari berbagai Majelis Taklim. Ini ada Majelis Taklim paling jauh dari Jeddah, alhamdulillah, juga mau jere anak sing bancong. Wong bancong mau Banten ya. Oh, pada baik aku Banten ya, sebangsa tanah sebangsa banyu. Para jamaah Majelis Taklim, jamaah Maulid seluruhnya yang saya hormati dan Allah muliakan, syukur kepada Allah atas limpahan rahmat, karunia dan berkah yang Allah berikan kepada kita hingga alhamdulillah hari ini Allah pertemukan kita, Allah kumpulkan kita duduk bersama di haflah yang penuh berkah dalam pandangan Allah. Sejak niat memperingati maulid baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, harapan kita lewat sholawat dan salam yang kita haturkan, kita diaku sebagai umat baginda Kanjeng Nabi yang akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di hari kiamat. Amin ya robbal. Intinya mau peringatan apapun, mau muludan, mau rajaban, mau muharaman, intinya duduk kita ngaji. Duduk kita ngaji, niatin kita ngaji. Kalau dari rumah niatnya ngaji, nanti bakal bener-bener ngedengerin pengajian. Tetapi lain lagi kalau timbang niatnya hadir doang, ya asal hadir. Tuh, mau ngedengerin mau kagak, kita mah hadir be. Nanti kalau timbang hadir doang, pulang sampai rumah ditanya sama lakinya, ibu tadi ngaji apa? Biasa. Nah, kalau perempuan udah jawabnya ngaji biasa, berarti kagak ngedengerin ngajinya. Terus jangan cuma didengerin doang ngaji deh bu. Abis ngaji kita sama ustad, sama ustazah, sama guru di mana aja. Jangan cuma kita liatin gurunya, jangan cuma kita dengerinnya, tetapi kita praktekin dalam kehidupan kita. Jadi kita praktekin dalam kehidupan kita supaya ngaji ada rasanya. Kenapa kita ngaji kagak ada rasanya? Ngaji mengaji bertahun-tahun masih begitu-gitu juga, mengkonon baik. Ngerti? Kenapa wong ngaji nek tibang meneng ngerongokaken digenah orang keranding, ngerti kagak nih? Jadi digenah dipakai abis ngaji. Jangan sampai kita pulang ngaji akhirnya berantem sama laki. Kata laki, lu mah jenong ngaji ngapain baik.
Ditakoni nang lakine. Jadi supaya ada rasanya, contoh ibarat beginilah. Saya ambil contoh biar paham Bu. Ini apa Bu? Air. Air di dalam botol, mereknya. Sekarang kalau kita tenggorokan kita haus berarti pengen, perut lapar pengen, mata ngantuk pengen, pantat mules pengen. Sekarang umpama kita haus, sekarang ini air dipegang doang, kemudian dilihat, dibaca, hilang kagak hausnya? Hilang kagak hausnya? Kagak hilang hausnya. Supaya hilang hausnya diapain? Dibuka dulu tutupnya. Buka tutupnya, baru contoh ini contohnya. Nah, baru ada rasanya, hausnya hilang. Artinya apa? Ngaji juga begitu. Kalau dibang dibaca-baca doang, didengerin, diliatin, dipraktekin kagak dalam kehidupan kita. Ya angger, ngaji mangaji, muludan mamuludan, rajaban marajaban, akhlak sehari-hari mah angger be. Contoh satu. Contoh yang kedua, Ibu, Bu, pernah jadi pengantin baru? Pengantin baru begitu malam pertama, Ibu masuk kamar, sama laki diliatin deh doang. Ada rasanya kagak? Iya, katanya malam pertama pengantin baru enak, tapi kalau diantepin baik kira-kira enak kagak? Biar enak diapain? Ayo kita kembali ngaji ya. Kita ngaji. Ibu ngajinya pengen yang keras apa yang lembek? Yang keras apa yang lembek? Ibu senengnya? Seneng yang keras Ibu. Kita menyantai deh ya Bu ya. Saya mengaji nyantai ya, pelan, pasti masuk, daripada kenceng meleset kagak masuk. Ngaji maksudnya alon-alon asal kelakon ya. Kalau kata bahasa kampung saya namanya slowly but surely. Alon-alon asal kelakon. Hampura Ustaz. Ayo kita kembali ngaji ya. Intinya mulu dan apapun ngaji ya. Kita niatin ngaji. Kenapa? Dauh Rasulullah SAW, manin taqala liyata'alama ilman hubirolahu qabla ayah tua. Man utawi sapa uwonge intaqala iku kang ngalihaken ya man liyata'alama ilman depon yentah nuntut ilmu, belajar ilmu. Ngerti kagak? Man barang siapa? Barang siapa? Kata santri sigot min siagil umum, mau laki-laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, mau jangkung, mau pendek, mau gemuk, mau kurus, mau mancung, mau yang kulitnya putih, yang kulitnya jangan hitam Bu, kurang putih. Kalau nyebut orang hitam itu terlalu menyakitkan. Tuh kurang putih. Semua siapa aja melangkahkan kakinya menuju majelis taklim, gufirolahu qabla ayah tua, sudah diampuni dosanya sebelum melangkah. Ibu yang dari Bancong, dari Jeddah, dari rumah masing-masing, dari mana-mana niat kesini ngaji, itu masih di rumah kita mulai dari mandi, pakai baju, itu udah merolok dosa kita, udah rontok dosa-dosa kita. Sebelum kita ngelangkah Allah udah ampuni dosa kita. Amin. Tuh gampang, pengen dapat ampunan dosa, datang ke tempat ngaji. Dan dalam hadis lain Rasul mengatakan man salaka thariqan bihi ilal ilmi sahalallahu bihi thariqan ilal jannah. Siapa orang yang nambah melangkahkan kakinya menuju tempat ngaji, maka sahalallahu thariqan bihi ilal jannah, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Amin.
Jadi ngaji itu jalan mudah masuk surga. Pengen gampang kagak masuk surganya? Pengen gampang masuk surga? Pengen sekarang apa pengen nanti? Iya. Ngaji itu jalan mudah masuk surga. Datang ke majelis taklim, datang ke tempat ngaji, udah duduk ngedengerin, ngerti kagak ngerti, bisa kagak bisa, wajib datangnya. Perkara bisa kagaknya, ngerti dan kagaknya, itu mah tergantung hidayah dari Gusti Allah. Sebab kalau orang duduk tempat ngaji kudu bisa baik, ya susah ibu, apalagi kita yang udah pada kelewat mudanya udah kelewat. Iya, diajarin baca Fatihah udah ngempos. Sebab apa? Burung kakak tua hinggap di jendela, terus nenek sudah giginya. Nah iya, pengen fasih baca ya ngempos. Iya, diajarin ini itu tetap aja perkara bisa dan tidak hidayah wajib datangnya. Cuma saya tafakuri hadis ini, bu, kok gampang banget pengen masuk surga itu datang ke tempat ngaji. Saya tafakuri ini hadis Nabi loh, Nabi kagak bohong, pasti ada hikmah di dalamnya. Kenapa dengan sebab duduk di tempat ngaji ini jalan mudah masuk surga? Ternyata setelah saya tafakuri hadis ini, saya pelajari hadis ini, saya perdalam hadis ini, ya Allah benar, Rasul yang kita peringati maulidnya, ucapan Rasul itu kagak bohong. Rasul nggak pernah bohong. Beda sama kita, beda sama laki kita, ya banyak bohongnya. Iya, kita banyak bohongnya. Iya begitu, Rasul mah kagak pernah bohong. Ternyata setelah saya pikir benar kata Nabi. Kenapa bisa mudah menuju masuk surga, jalan surga lewat majelis taklim? Karena apa? Yang tadinya kita kagak ibadah karena sering duduk di majelis taklim, tadinya enggak pernah sholat karena sering duduk di majelis taklim, hidayah Allah turun jadi mau sholat. Iya benar. Iya, yang tadinya sholat kita kurang bener karena duduk di majelis taklim sama ustadz kita, sama guru kita, dibebener ibadah kita. Dari mulai praktek wudhunya, dari praktek sholatnya, yang tadinya wudhunya timbang kecepek-kecepek doang. Iya, begitu masuk ke majelis taklim ikut ngaji, dibenerin cara wudhu kita. Wudhu teh begini, ada fardunya. Fardu wudhu ada 6. 1 niat, kedua basuh muka, ketiga basuh kedua tangan sampai sikut, keempat yang usap sirah, kelima basuh kaki, keenamnya tartib. Arti tartib itu runtut, sing dimin diniminaken, sing kari dikarikaken. Fardu wudhu jumlah 6. Iki wong bancong nggih. Siji niate ning ati, kaping done ngumbah rerai, kaping telu ngumbah tangan, kaping papat ngusap sirah, kaping 5 ngumbah sikil, kaping 6 ikut tartib. Arti tartib ikut runtut, orang keranding kagak ngerti. Dibenerin di majelis taklim, yang tadinya timbang kecepek-kecepek doang wudhu kita, alhamdulillah diperbaiki di majelis taklim. Sebab kalau orang sholat perlu wudhu, kalau wudhunya kagak bener berarti sholatnya kagak sah, kalau sholatnya kagak sah berarti pahala sholatnya kagak ada di akhirat. Maka datang ke majelis taklim dibenerin, alhamdulillah. Planet wudhu itu timbang kecepek-kecepek doang. Mana kecepek-kecepek doang? Dalam bahasa fikih ada ghuslul wajhi, membasuh muka. Yang namanya membasuh, kaidah usul fikihnya jiryanul ma'i bitobihi, berjalannya air dengan sendirinya. Tetapi kebanyakan di planet ketika membasuh muka bukan dibasuh, diusap-usap doang. Ya. Nah ini mau orang pakai bedak. Ya.
begini doang. Itu mah namanya diusap, bukan dibasuh. Dibasuh mah air berjalan sendiri. Begitu air sampai sini, di hati niat. Ya, niatnya kalau di mulut mah sunnah, di hati wajib. Duh, maka di hati niat saya wudhu, menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. Di hati niat. Ada nenek-nenek nanya ke saya, Ustaz, hati saya mau nggak bisa kebaca semua. Dalam kitab Fathul Qorib syarahnya dijelaskan, cukup nawaitul wudhu apakot sudah sah. Cukup di hati niat saya wudhu sah, udah. Duh, untungnya ngaji, jadi alhamdulillah, jadi tahu. Duh, iya bener. Tangan kudunya dibasuh, bukan diusap-usap begini doang. Iya, gini-gini doang. Membasuhnya sampai sikut. Adanya di mana? Di majlis taklim diajarinya, betul. Iya, sampai sikut, bukan sampai sini. Kalau sampai sini berarti kagak sah. Sampai sikut lewatin ukuran 4 atau 5 jari, sunnah hurrah namanya. Disunahkan dilewatin. Gimana Ustadz, saya mah bajunya ditariknya susah. Oh, kenceng sampai sini doang, tetap basuh mah sampai sini. Yang namanya baju kena air pasti nyerap kebasahan. Ya, gitu. Iya, saya ajarin jamaah-jamaah, saya sering bawa jamaah umroh. Ketika wudhu, kita dari Madinah mikot di Bir Ali, terus kemudian berangkat ke Mekah, perjalanan 6 jam, batal di tengah perjalanan mampir di rest area. Kan jangan kebuka, udah Bu, kata saya, enggak usah dibuka bajunya, basahin aja semua. Di sono mah panasnya luar biasa, cepet kering. Tuh. Terus ada lagi sunnahnya membasuh tangan. Dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan, sunnah membasuh tangan itu dahulukan anggota tangan yang paling atas. Anggota tangan paling atas mana? Anggota tangan paling atas mana? Jari apa sikut? Jari, bukan sikut ya. Ini yang atas itu bukan sikut anggota tangan. Yang paling atas anggota tangan itu jari. Kalau ngacung kan ini yang di atas, bukan ini. Nah, kebanyakan saya lihat di planet wudhu sikut dulu di keran puterin gini. Nah, sah masa cuma nggak dapat sunnah. Makanya kenapa kita bisa tahu ilmunya di majelis taklim. Maka sunnah ini dulu yang dibasuh ke sini, air jalan ikutin tuh, alhamdulillah. Makanya untungnya ngaji, pantas dengan sebab ngaji, bener tata cara ibadah kita. Kalau ibadahnya benar, berarti jalan mudah masuk surga. Alhamdulillah. Ini cerita ngaji. Sekarang ceritanya maulid. Nah kalau baca maulid, tadi dibaca berjanjinya. Rawi deba, ya deba dibaca. Itu udah dijelaskan, itu riwayat maulid semua, riwayat kelahiran baginda kanjeng Nabi sampai wafatnya kanjeng Nabi. Muludan mah baca Quran, baca riwayat Nabi, nah kemudian baca sholawat, kemudian doa bagi berkat, udah selesai. Orang sararea kanjeng Nabi anu mulia Muhammad jenengan anak Arab Quraisy bangsana Ramana Raden Abdullah ibuna Siti Aminah dibabar kena di Mekah wengi Senin tahun Rabiul awal bulana tanggal ke-12 April bulan Masehina tanggal ke-20 apa? Alhamdulillah bisa Sunda kan di situ habara ummahu lailata maulidi Asiyatu wa Maryamu bi niswati minal fadiratil qudsiyah. Ketika malam kelahiran baginda Rasulullah hadir dua perempuan dari surga. Yang pertama Siti Asiyah, kedua Siti Maryam, yang menjadi bidannya, yang menjadi perajinnya kelahiran baginda Rasulullah. Siapa Siti Asiyah? Siti Asiyah adalah istrinya Fir'aun. Siti Maryam adalah ibunya kanjeng Nabi Isa yang menjadi bidan kelahiran baginda Rasulullah.
Waktos babarna kacatur Siti Aminah misaur ningal cahya mani ngempur di bumi nahurung mancur. Ketika lahir baginda Rasulullah, Siti Aminah misaur. Siti Aminah berkata, melihat cahaya yang sangat luar biasa keluar dari rumah baginda Rasulullah. Ini cahayanya memenuhi seluruh ufuk masyrik dan maghrib, ujung wetan, ujung kulon, penuh dengan cahaya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lahirnya baginda Nabi dinanti oleh para nabi dan rasul, dinanti oleh para malaikat, dinanti oleh para aulia-aulianya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini manusia luar biasa. Cuma ibu, bu, halo, Rasul lahir udah gak punya bapak. Umur 2 bulan dalam kandungan abahnya Rasulullah Sayyid Abdullah dipanggil oleh Allah meninggal dunia. Rasul tidak pernah memandang wajah bapaknya. Alamat tamma min hadis syahrani ala masyhuri aqwalil marwiyah tuwfiya abuhu bil Madinah. Ketika umur 2 bulan dalam kandungan wafat abahnya Rasulullah Sayyid Abdullah. Lahir Rasul enggak punya bapak, berarti dalam keadaan yatim. Umur 6 tahun diajak ziarah Rasulullah oleh ibunya, ziarah ke bapaknya di Madinah. Berarti ini riwayat ziarah sudah ada. Rasul sudah melakukan ziarah, berarti boleh kita ziarah. Setelah ziarah Rasulullah bersama ibunya tepat di satu tempat bernama Abwa. Ini Sayyidah Aminah yang kita kenal dengan Siti, kita menyebutnya ke Siti. Siti Aminah, padahal di Arab nggak ada nama Siti. Yang nama Siti orang Betawi, orang Banten, itu Siti. Di Arab nggak ada Siti, kok kita panggilnya Siti? Itu teh bahasa potong letter kata orang tua mah. Bahasa singkatan. Singkatan dari apa? Dari Sayyidati. Tuh, Sayyidati disingkat jadi Siti. Kan orang Indonesia mah gampang disingkat-singkat baik. Iya, Assalamualaikum ASWRWB. Iya, singkat baik. Emang tukang nyingkat-nyingkat itu kampung kayak kape ya, kan gitu. Jadi Sayyidati kan disingkat jadi Siti. Sayyidati Aminah, Siti Aminah. Sayyidati Khadijah, Siti Khadijah. Sayyidati Aisyah, Siti Aisyah. Sayyidati Fatimah, Siti Fatimah. ST udah. Sampai-sampai nama Kanjeng Nabi kan disingkat M doang. Iya. Namanya Muhammad Faisal, M Faisal. Badan pelit, mestinya yang disingkat Faisalnya, Muhammadnya jangan disingkat Muhammad M. Gitu. Iya. Orang Indonesia tukang nyingkat-nyingkat nama itu. Tuh, Sayyidah Aminah pas di satu tempat bernama Abwa ini jatuh sakit sampai meninggal dunia, dimakamkan Sayyidah Aminah di Abwa. Rasul kemudian umur 6 tahun diurus sama kakeknya. Siapa kakeknya Rasul? Sayyid Abdul Muthalib. Umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, berarti 2 tahun diurus kakek. Yang namanya diurus kakek, cucu sama kakeknya dimanja. Disayang banget. Ibu dua putu, ibu punya cucu. Beda sayangnya. Sayang ke anak sama ke putu, lebih sayang ke cucu. Iya bener. Disayang. Cuma 2 tahun. Begitu 2 tahun Sayyid Abdul Muthalib meninggal lagi. Diurus oleh pamannya Abu Thalib. Pak ikut kuli Rasulullah. Ya Allah, seorang nabi, calon pemimpin umat sampai kuli ngangon. Ya, Rasulullah kuli ngangon. Tuh kan ada diajak ngangon domba, Rasulullah ngangon kambing, kuli ngangon. Tapi tidak mematahkan semangat baginda Rasulullah. Tidak mengurangi rasa mahabbahnya kepada Allah walaupun hidup susah. Ini nasihat buat kita. Nasihat buat kita, kalau kita hidup lagi susah, hidup lagi belangsak, lagi nggak punya apa-apa, ingat Rasul juga ngalamin hidup nggak punya apa-apa, tapi tidak pernah patah semangat. Ingat, karena apa? Rasul punya Allah yang maha segala-galanya. Rasul dihina oleh mamangnya, dicaci maki oleh sekelompoknya, tetapi Rasul tidak pernah putus asa. Rasul nggak pernah marah. Nah, ini nasihat buat kita, hikmahnya. Kita punya saudara, mentang-mentang kita orang kagak punya, dihina banget ya Bu ya. Kan orang gak punya mah diejek dulu kan. Nah, di pekerjaan kita kuli, begitu habis kuli terus ikut nyeblok. Ada yang tukang nyeblok ada?
Tukang nyeblok begitu panen habis nyeblok hasilnya kita bawa ke dealer utang motor. Begitu utang motor, mana motornya yang pantatnya gede, yang mek itu. Oh iya begitu iya mek itu. Setoran apa kata saudara, lagu lu timbang boleh nyeblok segala utang motor, ntar kita tahu rasa lu 3 bulan kagak kesetoran diambil sama leasing. Sakit nggak digitu nama saudara? Sakit enggak? Sakit. Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini. Tetapi ingat jangan sakit hati, kita punya Allah. Begitu 3 bulan bener kagak kesetoran. Apa kata saudara? Tuh kata gua apa, jangan berlaku itu mah orang susah segala ngutang motor. Tahu rasa lu, modar lu, motor diambil leasing timbang 3 bulan doang. Ibu jangan kecil hati, harus pede. Jawab, mendingan gua 3 bulan ngerasain punya motor baru daripada lu tiba ngomong doang. Iya bener. Lah gampang, besok habis panen ngambil lagi. Lah selagi masih ada yang ngasih utang mah hajar. Iya bener. Jadi jangan kecil hati, itu mah pede deh. Sekarang dihina, kita hidup penuh hinaan, penuh cacian, penuh makian, ejekan dari saudara. Jangankan orang lain, saudara sendiri aja ngejek, ngehina. Jangan pernah kecil hati, bangkit. Kita punya Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar, Allah Maha segala-galanya. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dunia ini berputar. Terkadang orang kaya jatuh miskin, ambruk gak punya apa-apa. Terkadang dari orang yang susah ternyata diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tancapkan dalam hati, kalau engkau dihina, dicaci maki, diejek karena enggak punya, bangkit keyakinan kepada Allah, doa sama Allah, usaha yang benar, tinggal ngomong, tunggu 5-10 tahun yang akan datang. Ketika pembelaan Allah datang kepadaku, Allah angkat derajat, lu yang ngehina gua bakal datang minjem beras ke gua. Iya benar. Rasul nggak pernah kecil hati, sampai kuli ngangon, kuli dagang, diajak dagang Rasulullah sama Abu Thalib kemana? Ke negeri Syam. Makanya itu Syam itu ada doa Rasulullah, cintai Syam, Rasul cinta Syam. Tuh naik onta, begitu di tengah perjalanan hampir mendekati negeri Syam, ini ketemu dengan pendeta rohib. Ini anak muda. Saya perhatikan kata pendeta, selalu diiring Mega. Ini dia ke kanan, Mega ikut ke kanan. Dia ke kiri, Mega ikut ke kiri. Jangan-jangan ini ciri Nabi akhir zaman. Kata pendeta, di dalam kitab Injil saat itu dijelaskan akan datang Nabi akhir zaman. Ciri-cirinya kemana ia pergi selalu diiring dengan Mega. Kagak pernah kepanasan. Beda sama kita. Dari Bancong ke sini, panasnya. Iya. Kagak pernah kepanasan. Ini pendeta aneh. Wah ini jangan-jangan ini ciri Nabi akhir zaman nih. Mega itu ngikutin terus ngikutin. Akhirnya ini Abu Thalib dipanggil sama pendeta. Ya Abu Thalib ta'al. Ayo ya Rahim. Wahai Abu Thalib sini. Ya ada apa? Man hadza? Siapa ini? Hadza ibnu akhil kabir. Ini anak kakakku. Manismu siapa namanya? Muhammad. Nah kata pendeta, ingat di dalam Injil dijelaskan bahwa Nabi akhir zaman di langit namanya Ahmad, di bumi namanya Muhammad. Mimba ismuhu Ahmad. Nah ini namanya Muhammad. Dua berarti ada ciri Nabi. Kata pendeta ini benar nih Nabi akhir zaman. Yang ketiga ada cirinya di punggungnya ada cap kenabian. Kata Rahim, wahai anak muda, coba buka bajumu. Begitu dibuka, benar ada cap kenabian di punggungnya. Apa kata pendeta? Wahai Abu Thalib, ini keponakanmu, bawa pulang. Bahaya, kalau ketemu Yahudi, pembesar-pembesar Yahudi, habis ini dibunuh. Sebab apa? Pembesar Yahudi sangat menunggu. Akhirnya Nabi nggak boleh ikut dagang ke negeri Syam. Dibawa pulang.
ciri kenabiannya sudah ada sejak masih muda. Satu, kemana aja diiring mega. Kedua, namanya Muhammad, artinya orang yang terpuji. Ketiganya ada ciri kenabian di punggungnya. Ini udah kelihatan. Dan kejujurannya, maka dijuluki oleh orang Arab Rasulullah itu Al-Amin, orang yang terpercaya. Kemudian suatu hari terjadi di Mekah itu konflik di Ka'bah. Ketika Ka'bah dipugar, Ibu, Ka'bah dipugar. Nah, Hajar Aswad kan ditaruh dulu. Begitu mau masang Hajar Aswad lagi, mau dipasangin ke tempat. Ini 4 kabilah berebut. Ada Bani Ad, Quraisy, segala Bani Hashim. Ini berebut. Mau naruh rebutan, mau naruh Hajar Aswad ke tempatnya lagi. Kata saya yang berhak untuk naruh kembali Hajar Aswad. Kata kelompok ini, rebutan ini kagak putus. Semalam, 2 malam, sampai seminggu kagak selesai ini. Siapa yang berhak untuk naruh? Semua. Kata apa? Masing-masing pengen. Akhirnya setelah seminggu, kata kepala suku, udah sekarang gini aja, kita putuskan siapa yang besok subuh ada di pintu Ka'bah, jalan melintasi pintu Ka'bah, berarti itu yang berhak menentukan siapa yang Rasulullah ada di situ. Kanjeng masih muda ada di pintu itu, semua orang ngelihat. Nah, ini benar Muhammad. Dia masih muda tapi nggak pernah bohong, jujur di pendapatnya. Begitu dipanggil, ya Muhammad, iya ada apa? Ini kami semua berselisih udah seminggu kagak selesai. Ini kami semua 4 kelompok berselisih mau naruh tempatnya. Terus jadi kami bingung. Apa kata Rasulullah? Oh begitu, udah jangan pada berantem dah. Kata Rasulullah. Terus gimana? Rasulullah buka surbannya. Ini sorban Rasulullah panjang kayak begini. Kan ada 4 sudut, 4 pojok. Nah, digelarlah sorban Rasulullah. Kata Rasulullah, sok masing-masing kan ini 4 kelompok yang pada berantem, masing-masing pegang pojoknya. Tuh, masing-masing kelompok ini pegang pojok ini, pojok ini, pojok ini. Nah, Rasul yang ambil Hajar Aswad, izinkan saya, kata Rasul, saya akan ngangkat Hajar Aswad, ditaruh di tengah sorban. Begitu ditaruh ke sorban, masing-masing angkat. 4 kelompok megang semua 4 pojok sorban, diangkat bareng-bareng. Nah, kan adil. Iya, nggak ada yang ribut. Iya. Nah, sekarang ayo angkat bareng-bareng, deketin ke tempatnya. Udah dekat ke tempatnya, sok masing-masing pegang bareng-bareng. 4 kelompok masing-masing pegang, Hajar Aswad ditaruh ke tempatnya. Selesai, alhamdulillah. Masih muda sudah bisa memutuskan suatu masalah yang rumit tanpa ada pertikaian, kagak ada yang tawuran. Ini hebatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa. Umur 25 tahun kerja tuh Rasul. Ini Rasul nggak ujung-ujung. Rasul kerja sama siapa? Kerja kepada Sayyidah Khadijah, janda kaya umur 40 tahun. Lama-lama karena ini Rasul jujur, maka ditikahlah Rasulullah dengan Sayyidah Khadijah. Umur 25 tahun perjaka nikah sama janda umur 40 tahun. Ini Rasulullah. Tapi bukan berarti harus diikuti tuh. Wah, anak saya perjaka 24 tahun, cariin janda 40 tahun. Jangan. Iya, tidak setiap sunnah mesti diikuti. Iya, tidak. Apa itu sunnah? Sunnah itu sesuatu yang dikerjakan oleh Nabi. Ya, itu sunnah. Kalau hadis adalah ucapan Nabi. Tidak setiap apa yang dilakukan oleh Nabi mesti kita ikutin. Enggak semua. Contoh begini, Ibu. Rasulullah kalau makan, buka puasa kalau makan dengan 3 jari. Ini sunnah Nabi. Nah, sekarang kalau kita buka puasa pakai bubur kacang 3 jari, nah kapan dapatnya? Ya Rasulullah, kenapa 3 jari buka puasa? Karena buka puasanya kurma. Lah kurma mah bisa 3 jari. Lah kita bubur kacang. Iya. Pakaian Rasul kemana-mana pakai gamis, karena memang itu pakaian Arab. Gamis jubah itu bukan pakaian kiai, pakaian orang Arab. Di Arab tukang jeruknya dia pakai gamis. Iya, supir taksinya dia pakai gamis. Rasul kemana-mana pakai gamis, pakai imamah. Emang itu khas pakaian Arab. Lah sekarang orang randing bapak-bapaknya, sunnah Nabi ke sawah pakai gamis. Iya. Kebancong, umpamanya yang dari supir angkot pakai gamis.
Nah, ribet yang jadi tukang kelapa, yang tukang naik kelapa pakai gamis. Nah, iya. Ya, terus Rasul kalau makan kambing itu paling seneng daging iganya. Tuh, itu paling seneng. Lah, tidak mesti kita semua. Dan sekarang umpamanya di masjid, di musola, lebaran haji ada yang korban kambing satu. Wah, sunnah Nabi. Makan iganya, rebutan iga, berantem gara-gara iga. Iya benar. Oh, tapi kalau hadis adalah ucapan Nabi. Nabi merintahkan begini, begitu kita ikutin, insya kita kembali. Ini baginda Rasulullah umur 25 tahun nikah sama Sayyidah Khadijah. 40 tahun baru Rasul gelisah, Ibu. Rasul tak mikirin, kata Rasul, ya Allah, kenapa ini masyarakat sini kok pada nyembahnya batu? Sampai Rasul ngelamun apa? Ngelamun mikirin umat, mikirin masyarakat. Sampai akhirnya Rasul naik ke satu gunung, di gunung itu ada goa. Rasul semedi meditasi berkholwat di goa itu, namanya goa Hiro. Tuh, semalam 2 malam didatangi oleh malaikat Jibril, dipeluk Rasulullah. Rasulullah menggigil melihat malaikat Jibril secara aslinya. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad ikra, ya Muhammad ikra, wahai Muhammad bacalah. Kata Rasul Jibril, ma'ana biqori'in, aku nggak bisa baca. Rasul itu nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Ummi namanya. Maaf, bukan berarti bodoh, Bu. Rasul kagak bisa baca, kagak bisa nulis bukan berarti Rasul bodoh. Rasul itu pinter. Enggak setiap orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis itu bodoh. Buktinya orang-orang tua dulu enggak sekolah, nggak bisa baca, nggak bisa nulis, tapi dagang mau pinter. Sama duit mah apal. Udah nulis mah kagak bisa, baca kagak bisa, nggak tahu huruf A sampai Z, tetapi sama duit mah apal. Tahu banget ini duit 1000, ini duit 10.000, sama duit 100.000, apal banget. Iya benar. Berarti orang nggak bisa baca, nggak bisa nulis bukan berarti bodoh. Rasul itu pinter. Kenapa nggak bisa baca, nggak bisa nulis Rasul? Untuk menjaga keaslian Al-Quran. Kenapa? Kalau Rasul bisa baca, bisa nulis, nanti dianggapnya Quran tulisan Rasul. Dianggapnya Quran itu Rasul yang ngada-ngada. Padahal Quran adalah kalam Allah, firman Allah. Makanya orang Arab, sangkaan orang Arab nggak bisa saat itu. Karena apa? Kalau orang Arab nyangka Al-Quran itu tulisan Muhammad, sebab Kanjeng Rasul kagak bisa nulis, nggak mungkin nulis Quran. Rasul nggak bisa baca, nggak mungkin Rasul bikin Quran. Berarti mutlak Quran itu adalah kalam Allah, firman Allah, wahyu dari Gusti Allah. Selesai menerima wahyu itu, Rasul pulang, Bu. Begitu Rasul pulang sampai rumah, diketok pintu, assalamualaikum ya Khadijah. Assalamualaikum, dibukakan pintu oleh istrinya, waalaikumsalam. Apa kata Rasul? Wahai Khadijah, selimuti aku, wahai Khadijah, selimuti aku. Minta diselimuti. Bagaimana, Bu? Nih gambarannya, contoh begini, Bu. Kita punya laki, Bu. Kita punya laki kita 3 bulan kagak pulang-pulang, ngirimin kagak, ngasih kabar kagak. Begitu pulang minta dikelonin, kira-kira dikelonin kagak? Nah, begitu datang pertama yang ibu omongin apa? Duit mana bang? 3 bulan lu nggak pulang, ngabarin kagak, ngirimin kagak, tiba-tiba pulang pengen kelonan, ogah. Itu orang randi. Tapi bagaimana Sayyidah Khadijah? Apa kata Sayyidah Khadijah? Sami'na wa ata'na. Aku mendengar dan aku taati. Ini istri soleha. Ibu, suami pulang dari sawah minta kelonin. Laki pulang dari pasar habis dagang gegesek. Begitu pulang meriang, kelonin. Sebab obat meriang itu ada di ibu. Kalau anak kecil, Bu, anak kecil panas badannya, kan obatnya buka bajunya. Baju kita buka, baju dia buka, tempelin supaya panas jedot. Suami ibu meriang, buka bajunya. Panas.
Rasulullah luar biasa. Datang disambut sama istrinya nggak nanya, bang dari mana dapat duit kagak. Siti Khadijah mah kayak ibu-ibu majelis taklim nih ya, nggak pernah ribut sama duit kan bu ya. Alhamdulillah. Iya benar, nggak pernah ribut sama duit, enggak kan? Sama siapa ributnya? Jangan nanya duit dulu bu, udah biarin, tahu dapat tahu kagak. Ya istri soleha Rasulullah pulang berjuang, pulang dakwah, nggak pernah ditanyain duit sama bininya. Begitu pulang disambut, dibukain bajunya, disiapin kipas, dikipasin takut gerah, diseduhin. Kalau laki lagi Rasul lagi duduk ngelamun, Sayyidah Khadijah datang. Ya Rasulullah, apa gerangan yang kau pikirkan ya Rasulullah? Nanya istri soleha mah kayak ini ibu-ibu, laki kita lagi ngelamun di teras rumah, datengin, samperin ibu, pegang palanya, usap sampai lehernya. Ya jangan tanya sama ibu, oh abangku Arjunaku. Masya Allah, apa gerangan yang kau pikirkan bang? Apa kata lakinya? Oh mama, kenapa? Dagang cilok kagak laku. Ya Allah, kagak laku. Iya, cuma laku sedikit doang, sisanya gimana? Apa kata istri yang soleha? Oh papa, Masya Allah, papa mama dagang cilok. Wahai suamiku cintaku, asam di gunung, garam di laut, dalam tempurung si Ona Sutra. Jangan bingung, jangan takut, aku tetap jatuh cinta. Ya Allah, istri soleha, jangan takut, tenang aja. Tuh hebat luar biasa. Ini hikmah mbak, peringatan Maulid baginda Rasulullah SAW. Rasul dapat wahyu umur 40 tahun, diangkat kenabian ke Rasul baginda Rasulullah tahun ke-11 Hijriah. Terakhir di situ Rasulullah selesai melaksanakan haji wada, maka terasa sesak napasnya, semakin naik. Ternyata malaikat Israel datang menjemput Rasulullah. Israel datang, kata Rasulullah, Israel mana sahabatku? Siapa? Jibril. Ada ya Rasulullah di luar, panggil. Begitu dipanggil Jibril, wahai Jibril, ajalku sudah dekat. Iya ya Rasulullah, malaikat semua sudah menantimu, surga menantimu, para nabi, para rasul menanti ruhmu ya Rasulullah. Wahai Jibril, tanyakan kepada Allah sebelum ajalku datang. Iya ya Rasulullah. Apa kata Jibril? Tanyakan, kata Rasulullah, bagaimana nanti umatku di akhirat. Jibril naik kepada Allah, nanyain, kata Allah, 50% umatmu masuk surga, 50% masuk neraka. Rasul kagak terima, kagak ya wahai Jibril. Sampai bolak-balik, akhirnya sampai kata Allah, nah, setiap umat Rasul bakal masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang kagak mau. Rasul mau meninggalnya gak ingat sama umat, ingat sama kita nih. Kita mapan di giliran orang tua sekarang, ingat sama anak yang di Bandung, anak yang di Jakarta, ingat terus. Udah kumpul semua ngomong, udah kumpul semua, udah bapak mewasiat ya sawah yang sebelah lor buat yang pertama, yang sebelah kiri buat yang pertama, nanti itu tanah yang pinggir masin menjadi openin. Kata anak nanya, emang punya siapa pak? Punya orang itu mah. Dan nanti kata Rasul dalam Mukhtar hadis jelaskan, aku orang yang pertama dibangkitkan. Begitu hari kiamat, yaumul ba'as, hari kebangkitan, Rasul dibangunin sama malaikat Jibril. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Begitu Rasul bangun, Jibril, hari apa ini? Hada yaumul ba'as ya Rasulullah, ini hari kebangkitan ya Rasulullah. Kemudian Rasul, apa yang dicari? Bukan bapaknya yang belum pernah ia pandang wajahnya, bukan ibunya, bukan anak-anaknya, bukan cucunya, tapi yang dicari Rasul, aina umati, mana umatku? Kata Rasul, mana umatku Bril, mana umatku? Takut ada umatnya yang masuk neraka. Rasul sayang sama kita, Rasul cinta sama kita, takut kita kepleset di neraka. Moga-moga kita diaku jadi umat Rasul.
Gimana caranya pengen umat Rasul? Banyak nyebut nama Rasul. Tadi kata guru kita, dengan apa? Bersolawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu 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 ala Muhammad. Sallallahu Allahumma salli ala Muhammad. Semoga sholawat yang kita baca tadi sama-sama Allah sampaikan kepada baginda Rasul. Sebab barokahnya sholawat, dunia akhirat kita mendapatkan syafaat Rasul. Di hari kiamat dipanggil oleh Rasulullah, diundang oleh Rasulullah, nama-nama kita disebut oleh Rasulullah. Karena inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktaruhum alayya sholatan. Manusia yang paling utama nanti bersanding bersamaku di hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata Nabi. Nanti wajah kita bakal bercahaya, Ibu. Ada ciri umat Nabi di ininya, apa namanya ini? Jidat. Kasar amat jidat. Kening. Lamun jare wong bancong emang arane batuk. Oho-oho. Arane batuk. Ningke nenek anak cahaya, ada cahaya di sini ciri umat Rasul. Cahayanya tergantung berapa banyak dia baca sholawat. Ada yang seperti 1000 watt, ada yang 500 watt, ada yang 100, ada yang kayak 5 watt, ada yang kayak lilin ngeriep. Tergantung. Berarti kalau yang ngeriep begitu sholawatnya paling 3 kali. Aku dia yang minta buat dikasih pinggir layar dalam. Segitu yang pengen di aku umat Nabi masuk, Bu. Cuma mau masuk surganya belakangan yang begitu mah. Nyempon dari dia di pintu. Yang lain bukan masuk. Dari mana lo? Sukatani. Umat Nabi dia pengen masuk surga, pengen. Kenapa nggak masuk? Malu. Kenapa malu? Gue jejek lu. Ditanya sama malaikat tuh. Umat Nabi, umat Muhammad. Iya umat Muhammad. Kenapa nggak mau masuk? Kenapa emang? Sholawatnya sedikit. Tapi hadir mulu dan hadir, nyumbang. Berapa? 2.000. Terus makan 2 kali. Oh, pantes minder dia mau masuk ya. Iya bener. Lah orang yang di dunia yang nggak pernah ikut pengajian, mau ikut ngaji kan minder kan. Lah nanti di sana gitu begitu. Tuh makanya kita sering kumpul muludan, kumpul pengajian biar nanti nggak minder ikut rombongan. Iya, masuk surga ikut rombongan mau. Naik Dora ya. Alhamdulillah udah jam 1 kurang ya. Udah segitu be dulu ngajinya. Moga-moga jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah. Doain saya panjang umur, sehat, dan juga semua jamaah panjang umur, sehat, berkah. Yang pada usaha biar lancar usahanya, yang dagang biar laris dagangnya, yang bisnis pada sukses bisnisnya, yang tani pertanian subur makmur hasilnya yang barokah, yang terhimpit masalah ekonomi Allah bukakan jalan kemudahan, yang terhimpit masalah hutang piutang Allah berikan kekuatan untuk bisa lunas hutangnya, yang punya setoran kreditan semoga biar lancar buat setorannya, yang mau mulai usaha belum punya modal Allah berikan cukup untuk modal usahanya.
yang menghadapi masalah dalam kehidupan ini, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah keluarga, masalah apapun, dengan kuasa Allah sebab barokah maulid, Allah angkat masalahnya, Allah berikan jalan keluar dari masalahnya. Yang sakit-sakit baik zahir batin jismani ruhani, Allah angkat penyakitnya, Allah ganti dengan kesembuhan. Barokah maulid, Allah selamatkan hakikat iman Islam kita semua, selamat sekeluarga kita semua dunia dan akhirat, anak cucu keturunan kita semua yang ada di pendidikan baik sekolah, pesantren, kuliah, semoga Allah berikan terang hatinya, cerdas pola pikirnya, bagus akhlaknya, hasil ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, masa dewasanya diangkat derajatnya oleh Allah menjadi orang yang mulia, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa ngangkat derajat kedua orang tuanya, bisa ngangkat derajat kampung dan desanya, dan kita semua senantiasa kelak di akhirat dikumpulkan di bawah naungan benderanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa menjadi hajat harapan kita semua, cita-cita dan keinginan kita semua, Allah kabulkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.